Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatu wa salaman alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, dan juga salawat dan serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema imsak dalam perspektif hadis dan ilmu fikih. Bahwa imsak ini sudah lama dibahas oleh para ulama. Ulama-ulama terdahulu sudah membahas secara tuntas terkait tentang masalah imsak itu sendiri. Imsak adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar kita ketika melaksanakan sahur tidak masuk pada waktu yang dilarang untuk makan dan minum ataupun hal-hal lainnya. Itulah imsak. Imsak ini ada beberapa pendapat pandangan para ulama. Apakah ketika imsak kita ini diperbolehkan untuk makan atau minum, ataupun sebaliknya. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama. Menurut kaul masyhur dan juga jumhurul ulama, ketika imsak berbunyi, maka kita masih tetap diperbolehkan untuk makan dan minum. Namun ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa ketika imsak kita wajib untuk menahan diri dan tidak makan dan tidak minum. Dan kami ambil dari keterangan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibnu Rushdi Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 595 Hijriah pada halaman 267. Wal masyhur fi Malik wa alaihi al-jumhur, menurut kaul yang masyhur, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, annal akla yajusu ayat taswila bitulu'i, bahwa makan dan minum ketika imsak itu masih diperbolehkan sampai adzan subuh atau terbit fajar. Wakilah, dan ada yang mengatakan pendapat para ulama ketika imsak, bal yajibul imsak qabla tulu', kita wajib imsak, menahan tidak makan dan minum sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Apa hujjahnya? Dalil yang dipergunakan bagi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ketika imsak dikumandangkan itu masih boleh untuk makan dan minum. Ini berhujjah dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kulu washrabu hatta yunadi Ibnu Maktum fa innahu la yunadi hatta yatlu al-fajr. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah dan minumlah sampai Ibnu Maktum mengumandangkan adzan. Karena Ibnu Maktum, sahabat Ibnu Ummi Maktum, itu tidak mengumandangkan adzan kecuali salat subuh, kecuali pada waktu
terbit fajar shadiq. Inilah yang menjadi alasan pendapat para ulama, yaitu jumhurul ulama. Dan yang kedua, alasan yang wajib imsak sebelum fajar karena berlandasan dengan kaidah fajar yang alal ihtiyat wasaddan lidzari'ah. Itu untuk hati-hatinya saja, untuk berhati-hati. Karena ketika ada orang makan dan minum kok sudah sampai kepada fajar terus dimakan atau diminum, maka ulama sepakat batalnya puasa. Itulah alasan para ulama yang kedua yang mengatakan wajibnya imsak sebelum fajar. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab mengatakan wastahabbut ta'anni bis sahur ma lam yakun fi waqtin muqarib yukhafu ayyakunal fajru tala'ah fa inni uhibbu qat'uhu fi dalikal waqt. Kata Imam Syafi'i, saya senang tidak tergesa-gesa melaksanakan sahur selama tidak pada masa waktu dekatnya fajar. Jika sudah dekat terbitnya fajar, sudah mendekati waktu subuh, maka sesungguhnya saya ini lebih senang untuk tidak bersahur. Batasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti antara sahur dan sholat fajar itu diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati qultu kam kana bainal adan was sahur qala qadra 50 ayah. Bahwa Rasulullah, perkiraan berhentinya Rasulullah antara sahur dan melaksanakan salat subuh itu perkiraan 50 ayat. Itulah sedikit tentang penjelasan imsak menurut perspektif hadis dan ilmu fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.